Merek GoTo yang selama ini digaungkan oleh Gojek dan Tokopedia digugat oleh perusahaan keuangan PT Terbit Financial Technology. Nilai gugatan ganti rugi mencapai lebih dari 2 triliun rupiah. Dalam petitum yang dilayangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT Terbit Financial Technology menyatakan sebagai satu-satunya pihak yang memiliki dan memegang hak yang sah atas merek GoTo dan segala variasinya. Disebutkan bahwa merek GoTo telah lebih dulu terdaftar pada Dirjen Kekayaan Intelektual Kemkumham atas nama PT Terbit Financial Technology. Terbit Financial Technology meminta majelis hakim menghukum Gojek dan Tokopedia untuk membayar secara tanggung renteng ganti rugi material 1,83 triliun rupiah dan ganti rugi imaterial 250 miliar rupiah. Tak hanya itu, Gojek dan Tokopedia diminta membayar uang paksa atau dwensop 1 miliar rupiah kepada penggugat untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan. Sementara itu, manajemen GoTo telah mengetahui gugatan tersebut dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Pemerintah makin getol mencari sumber pajak baru. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan merevisi aturan pemberian natura atau kenikmatan yang selama ini diberikan seperti fasilitas rumah, mobil, laptop, hingga handphone. Natura yang tadinya dikecualikan dari pemasukan akan dihitung sebagai penghasilan. Dengan demikian, maka akan dikenakan pajak sesuai dengan perhitungan pajak penghasilan secara umum dengan tarif pajak progresif. Staf ahli bidang kepatuhan pajak Kementerian Keuangan Yon Arsal menyatakan penghasilan yang dihitung bukan harga barang yang didapat sebagai fasilitas, melainkan diperkirakan sebagai barang yang disewakan oleh perusahaan dengan menghitung penyusutan. Meski demikian, Yon menyebutkan ada 5 penerima natura yang dikecualikan, yaitu penyedia makan minum untuk pegawai, natura di daerah tertentu yang sulit terjangkau alat transportasi, keharusan pekerjaan, natura bersumber dari anggaran negara, atau jenis dan batasan tertentu. Rencana pemerintah Indonesia untuk keluar dari bisnis batubara tidak main-main. Bila sebelumnya ditargetkan pada 2030, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batubara akan dipensiunkan 1 gigawatt berdasarkan versi perusahaan listrik negara atau 5,5 gigawatt versi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kini, Kementerian SDM menargetkan dengan jumlah yang lebih besar menjadi 9,2 gigawatt. Menteri SDM Arifin Tasrif menyatakan rencana penggantian PLTU guna mencapai tujuan ekonomi rendah karbon dan net zero emission atau netral karbon. Indonesia pun menargetkan bisa mencapai netral karbon pada 2060 atau lebih cepat. Menurut Arifin, untuk menuju ekonomi rendah karbon dalam jangka panjang, Indonesia membuka kemitraan dengan domestik maupun internasional, sehingga bisa memenuhi komitmen Indonesia mereduksi gas rumah kaca. Pasalnya, kebijakan memensiunkan PLTU batubara merogoh kocek yang dalam. Setidaknya, Indonesia membutuhkan pendanaan 20 hingga 30 miliar dolar AS selama 8 tahun ke depan. Cadangan devisa China yang sudah jumbo kembali menggendut di bulan Oktober 2021 setelah mengalami penurunan 2 bulan beruntun sebelumnya. State Administration of Foreign Exchange melaporkan pada akhir Oktober cadangan devisa China tercatat 3.218 triliun dolar Amerika atau naik 0,53% dari bulan sebelumnya. Nilai CADEV itu menjadikan China sebagai negara dengan CADEV terbesar di dunia. Sejak Februari 2006, Cina menggeser posisi Jepang dan posisi itu tak pernah tergantikan. Bila dibandingkan dengan Indonesia, ukurannya 22 kali lipat lebih besar. Kenaikan cadangan devisa China berbanding terbalik dengan Indonesia yang mengalami penurunan pada Oktober setelah mencetak rekor dalam 2 bulan beruntun. Pemerintah Jepang akan merilis paket stimulus ekonomi jumbo 30 triliun yen atau setara 3.178 triliun rupiah.
Stimulus ini dirancang untuk memulihkan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang memukul negara itu. Perdana Menteri Fumio Kishida menyatakan paket stimulus jumbo itu ditargetkan dapat disahkan parlemen pada akhir tahun ini. Untuk membiayai paket tersebut, pemerintah kemungkinan akan menggunakan sekitar 4,5 triliun yen yang tersisa dari penyelesaian rekening tahun fiskal 2020, termasuk lebih dari 10 triliun yen dana tidak terpakai lainnya yang terbawa dari tahun fiskal tersebut. Pemerintahan Kishida memasukkan beberapa kebijakan demi menggenjot konsumsi masyarakat, seperti kampanye promosi pariwisata domestik, anggaran riset untuk universitas sekitar 10 triliun yen.